Alright, kita masuk ke bagian terakhir dari single time frame, yaitu entry type. Nah, sebelum kita masuk ke sini, kalian tuh harus paham dulu tentang market structure, baik internal, eksternal, dan order flow-nya. Kemudian kalian harus paham juga tentang POI dan liquidity. Kenapa? Untuk membentuk POI yang bisa kita entry, kita tuh harus memenuhi beberapa syarat. Ya, dengan kalian mengerti tiga tersebut, kalian bakal memenuhi syarat dan kita akan memilih, kita mau entry agresif dari POI tersebut, atau entry jenis mitigasi, atau shift entry-nya. Nah, untuk gimana penjelasannya bakal ada skematik dan teorinya. Oke, kita lanjut. Oke, sekarang kita masuk ke probability setup. Maksudnya apa? Kita bakal mengerti lah kenapa dibilang low probability dan kenapa dibilang high probability. Kita mulai dari low probability. Kalau misalnya kalian ingat di video sebelumnya, market tuh bergerak dari liquidity ke liquidity lainnya. Oke. Nah, di sini tuh kan tidak ada liquidity sama sekali. Maka resting liquidity-nya ada di mana? Resting liquidity itu inducement lah bisa dibilang. Oke. Nah, resting liquidity itu ada di mana? Di bawah sini. Maka kemungkinan besar harga bakalan ke bawah ngambil dan ke atas. Makanya ketika kalian entry cuman barrel fracture dan tidak ada liquidity-nya, dia ngambil ke bawah terus dia ke atas. Nah, ini penyebabnya. Ketika tidak ada liquidity resting. Oke. Bisa aja. Apakah memungkinkan market cuman kena POI terus ke atas tanpa ngambil liquidity ini? Mungkin karena ada order blocknya. Tapi high probability itu ketika kita masuk ke sini nih. Nah, di sini ada liquidity kan. Market bakal ngambil liquidity-nya terus ke atas, makanya kita entry POI di bawahnya. Sama, yang jadi pertanyaannya, apakah mungkin market tidak mengambil POI tapi cuman hanya mengambil liquidity-nya saja terus dia ke atas? Oke. Jawabannya mungkin. Ya, namanya trading itu game of probability. Oke, jadi mengertilah probability strategi kalian, maka kalian tamatlah trading. Seperti ini. Jadi ini tuh entry yang sangat bagus karena dia ngambil liquidity terus ya naik lagi ke atas. Nah, ini kenapa disebut high probability padahal tidak ada liquidity resting di kirinya. Liquidity restingnya terdapat di kanannya, di sebelah sininya. Oke. Nah, ketika dia ke bawah terus ke atas, dia menciptakan liquidity resting. Yang membuat, jadi kan gini ke atas, yang membuat ya ini nanti bakal diambil terus dikatasin. Oke. Ya naik ngikutin trennya karena dia udah kelar ngambil liquidity-nya. Jadi sekali lagi, market bergerak dari liquidity ke liquidity lainnya. Kalian pahamin liquidity, maka kalian akan pahamlah tentang pergerakan market. Oke, selanjutnya kita masuk ke entry. Ini kan entry yang biasa, yang by follow the trend. Kita lanjut ke yang sweep zone. Oke, selanjutnya kita masuk ke POI, tapi yang menggunakan liquidity grab. Jadi yang pertama di sini, berbeda dengan yang tadi. Yang tadi tuh ketika tidak ada liquidity resting di atasnya, itu menjadi low probability. Nah, beda dengan liquidity grab, ketika dia udah nge-grab liquidity, terus dia boss ke bawah, maka POI ini adalah high probability POI, bukan low probability. Ada juga, dia tuh ngeboss nih ke bawah nih, terus ngeboss lagi ke bawah. Nah, ini POI-nya belum disentuh sama yang tadi, ketika dia ngeboss ke bawah lagi. Maka, ini tuh disebut dengan high probability POI. Biasanya, ketika lo ngeliat ini kan di boss, maka lo enter di sini kan. Tetapi, ingat, market belum mengambil liquidity apapun. Sehingga, biasanya, ketika lo entry di sini nih, jadi nembus aja ke sini, nembus SL lu, baru dia ke bawah lagi. Kenapa? Karena lu kurang paham tentang materi liquidity. Oke. Ingat, market tuh bergerak dari liquidity ke liquidity. Ini kenapa high probability? Karena kan dia udah ngambil liquidity terus dia ke bawah. Nah ini, dia udah ngambil liquidity terus ke bawah. Nah dia membuat liquidity baru. Maka liquidity ini harus diambil sebelum dia ke bawah. Gitu. Paham ya? Oh iya, sebelum kita ke live market, kita mengerti dulu tentang order flow dari internal entry. Jadi, market di sini kan dia ngeboss eksternal. Oke, dia ngeboss eksternal, tetapi dia masih melanjutkan kenaikannya. Oke, sampai dia nyentuh POI nih, sampai nyentuh POI, terus kemudian dia MSS ke bawah. Nah, MSS ke bawah ini, internal MSS ke bawah ini menandakan dia dimulainya pullback. Apa itu pullback? Yang awalnya uptrend, dia menuju ke downtrend. Maksudnya gimana? Ya, market kan nggak mungkin lurus terus kayak gini kan. Dia pasti naik dulu, turun lagi, naik lagi. Nah, awal mulanya dia turun, itu tuh internal MSS. Sampai sini paham ya konsepnya. Ingat, mengerti konsep, bukan menghafal. Oke. Nah, kita lanjut ke sampai mana dia bakal pullback. Ideal ya, market tuh bakal pullback ke daerah discount. Atau kalau tarik dari eksternal low ke eksternal high-nya, itu ke 50% ya. Dia ke 50%, terus naik lagi. Nah, pertanyaan lagi, apakah dia harus ke 50%? Tidak, bisa aja market dia tidak nyampe 50%, dia tembus lagi ke atas. Oke, dia nge-boss ke bawah lagi, nge-boss ke bawah lagi. Oke, apakah bisa misalnya gini nih? Misalnya gini nih, di sini. Di sini kalian pengen entry di sini. Oke, misalnya bentuknya nggak kayak gini deh, bentuknya kayak gini. Bentuk kayak gini, terus kayak gini rapi lah.
Oke. Apakah kalian bisa entry di sininya? Di OB-OB-nya nih, bisa langsung entry? Bisa, tanpa sweep zone juga bisa. Tapi ini tuh low probability lah. Oke. Lebih bagus kalian nunggu tuh. Set, dia ke bawah, terus dia di sweep nih zone-nya. Nah, terus dia break of structure ke bawah lagi. Nah, ini tuh mengakibatkan dia menjadi high probability. Ini tuh high probability POI. Oke, sekali lagi, ketika dia kayak gini ke bawah, apakah kalian bisa entry? Bisa. Tapi low probability. Kenapa? Karena belum ada liquidity yang diambil. Oke, sampai sini lancar ya, sampai sini ya. Nah, terus dia ke daerah discount. Apakah kita bisa nge-sell di daerah discount? Bisa. Kita bisa nge-sell di daerah discount sampai ke POI-nya, tapi nggak gua saranin. Kenapa? Biasanya market tuh setelah dia nyentuh daerah discount, dia tuh sudah tidak sudah bisa dia ke atas lagi lah. Dia udah dominannya ke atas, mencari ke atasnya. Nah, MSS ke atasnya itu biasanya berada di POI. Dia nyentuh POI dulu, POI eksternal. Oke, terus dia mantul tuh dari sana. Nah, ini tuh kan sweep zone nih. Bisa dibilang ini sweep zone. Kenapa? Ya karena dia ngambil mitigasi low-nya. Ya kan, dia mitigasi low-nya, terus dia nyentuh POI, terus dia ke atas. Nah, ini tuh menjadi high probability. Oh, gitu. Nah, kalian ketinggalan nih, Oke, kalian ketinggalan di boss. Oke, terus dia ke atas, lanjut ke atas, lanjut naik ke atas. Nah, kalian ketinggalan gini, apakah kalian bisa entry? Bisa. Di daerah POI di sininya. POI yang fresh, dan juga ada liquidity di sininya. Pertanyaannya, ketika kayak gini nih, kalian pengen entry aja, polos gini. Oke, kalian pengen entry polos gini nih. Gini. Entry gini, oke. Polos gitu aja. Seperti kalian entry di sini nih. Kan cuma OB doang terus dia ke atas. Bisa? Bisa. Tapi, oke, itu rada low probability. Oke. Nah, gimana cara yang bagus entry ya? Setelah liquidity-nya diambil. Set, diambil ke bawah terus ke atas. Baru sini kan ada OB nih. Nah, kalian bisa entry di sininya. Apakah ada kemungkinan nggak diambil? Ada. Ada kemungkinan kalian nggak diambil. Jadi kalian lihat lagi tuh di atas ya. Apakah terbentuk seperti sweep zone yang tadi? Apakah terbentuk sweep zone yang tadi? Jadi low-nya diambil, set, baru dia ke atas, beberapa fracture ke atas, baru kalian ambil di sininya. Nah, kalian bisa target dari sini ke sininya, ke external high-nya. Nah, kalau misalnya kalian dapat nih dari sini ke sini, nah itu yang membuat kalian RR-nya gede banget. Oke. Dari sini ke sini. Ini yang membuat kalian RR gede banget. Oke. Sampai sini paham ya pergerakan internalnya? Oke. Ini adalah yang paling penting dari SMC gua, order flow dari internal entry-nya. Oke, sekarang lanjut ke live marketnya. Oke, di sini udah gua buat skematik dari 3 tipe entry. Yang pertama itu agresif. Apa yang dimaksud dengan agresif? Ya seperti namanya, berarti kita langsung buy limit di sini. Ya stop loss-nya di sini, TP-nya di sini 1/4 lah, minimal 1/3. Nah, yang kedua, ini kan nggak usah gue jelasin lah. Kalian tinggal ada POI, kalian tinggal buy limit, terus naruh SL dan TP-nya. Yang kedua ada mitigasi. Ini rada baru lah bagi orang-orang, tapi sebenarnya udah dari dulu ada mitigasi. Jadi, ketika candle-nya masuk ke dalam POI, candle ini ya, candle pertama nih masuk ke dalam POI. Nah, kita menggunakan, kita menunggu high-nya ini ditembus oleh candle selanjutnya. Oke, apabila ini kan di sini nih kita kayak gini nih. Apabila candle selanjutnya itu nembus lagi kayak gini. Nembus lagi kayak gini nih. Jadi misalnya tembus gini nih. Tembus kayak gini nih misalnya, tembus lagi, maka berubah. Karena low-nya udah diambil kan, kita berubah taruh di sini. Taruh sini. Oke. Cara yang pertama adalah kita buy stop, sell stop. Ya kalau tadi di sini, sini. Tapi kalau misalnya low-nya berubah, kita pindah ke sini. Paham ya? Kita menggunakan buy stop, sell stop. Tapi kan ribet ya. Kalau misalnya kita pakai buy stop, sell stop di tiap candle-nya ribet, maksudnya ngitung lot-nya. Agar lebih gampang, kita bisa menggunakan menunggu terbentuknya FEG. Jadi gini, ketika dia tembus ke bawah, kena daerah POI, candle-nya. Nah, kita nunggu, seperti biasa, kita nunggu di sini. Kan ini kan candle-nya awalnya di sini nih. Ditembus nih bawahnya nih. Maka kita menggunakan candle yang ini. Kita tunggu nih, ditembus. Dan terbentuknya FEG. Oke. Nah, ini kan terbentuknya FEG nih di sini nih. Nah, kita bisa entry dari OB yang ini. Nah, ini udah bisa kita anggap sebagai OB. Gitu. Tapi yang ke atas sini, ke atas sana. Paham ya? Jadi, ini POI. Tunggu adanya terbentuk FEG. Baru kita entry. Gitu. Nah, FEG itu bisa dibuat dari 2 candle. Misalnya ini 2 candle nih. Mana FEG-nya? FEG di sini. Ini high-nya, low-nya di mana? Low-nya di sini. Maka, low-nya di sini nih. FEG low-nya. Nah, ini kan harus diisi baru ke atas lagi. Gitu.
Jadi FVG itu nggak harus 3 candle, sebenarnya bisa 2 candle. Oke, kita buy ke atas sana. Yang ketiga, konfirmasi seperti biasa. Nah, ini kan kita tidak usah menunggu dia ada MSS atau taruhlah hanya di sini. Nah, kita tidak usah menunggu terjadinya MSS dari structure. Kita cuman konfirmasi by terbentuknya FVG ini tadi atau imbalance. Bebas kalian mau nyebutnya apa. Oke, konfirmasinya ini di sini adalah FVG atau imbalance, di sini adalah candle high-nya, di sini langsung agresif. Yang terakhir itu kita menunggu terjadinya break of structure dari muka structure-nya atau MSS ya, gitu. Setelah dia shift ke atas, baru kita ambil. Oke. Nah, itulah 3 tipe entry. Oke, yang pertama itu agresif, yang kedua itu mitigasi, yang ketiga konfirmasi. Ingat mitigasi itu apa? Kita ngambil last candle di dalam POI-nya nih. Itu kita tunggu high-nya termitigasi lah. Paham ya? Nah, kalau misalnya ini langsung buy stop sell stop, kalau misalnya mau buy limit sell limit, kita gunakan atau kita menunggu terbentuknya FVG. Kalau ini konfirmasi seperti biasa. Oke ya, gue lanjut lagi ya ke real marketnya. Oke, kita mulai pembedahan order flow-nya masing-masing satu-satu. Oke, contoh kita ambil di sini nih, external high-nya di sini, external low-nya di sini. Taruh gue gambar. Nah, kenapa bisa external low dan high-nya di sini? Oke, kita mulai mapping kan jam 7. Yang paling low-nya itu kita anggap sebagai external low, baru mulai mapping dari sana. Set MSS internal yang menyebabkan ini adalah external high. Ini external low, ini external high. Dia bakal mantul dari diskonnya baru ke atas. Cek aja. Set ke diskon baru ke atas. Nah, gimana peluang kita untuk entry? Yang pertama, gue nggak bakal entry di sini. Kenapa? Ini adalah OB pertama. OB bersih pertama itu gue anggap sebagai liquidity. Gue bakal mencari OB lainnya. Contoh di sini nih. Gue bakal nyari OB di sini. Gue mau entry agresif ataupun mitigasi ataupun konfirmasi. Oke, bentuk entry-nya belum bisa karena belum kena zonanya. Kita next lagi. Oke, untuk counter trend juga nggak bisa. Kenapa? Karena lihat ini, dia udah kena ke daerah 50% ya. Dan OB bersih di mana? OB bersih di sini kan. Oke, OB bersih cuma di sini. Ya, kalau misalnya lu entry 1/1 BEP, set kita bakal kena BEP. Oke, jadi jangan dipaksa entry lah kalau udah kena discount zone. Lanjut, ini adalah eksternal case pertama. Lanjut kita eksternal case kedua. Gua hapus. Jadi bos eksternal low-nya di sini. Nah, ini eksternal low-nya. Ini eksternal high-nya. Range-nya di sini nih. Tarik lagi Fibo. Set. Oke, di sini. Apakah kita bisa counter trend? Tidak bisa. Kenapa? Dia udah kena 50%. Mau entry di mana? Lu mau entry di sini kan? Lihat apa yang terjadi kalau misalnya lu udah kena discount zone terus lu paksa entry sell. SL ya. Nah, di mana kalau misalnya kita mau ngebuy? Kita bakal ngebuy di sini. Dan ini low probability. Kenapa tidak ada liquidity di sininya? Kan bentuknya tuh kayak gini kan seharusnya. Gini kan. Nah, nggak ada liquidity di sininya. Kalau tidak ada liquidity di sininya, bisa jadi, oke, besar kemungkinannya itu tuh bakal diambil sebagai liquidity. Makanya ketika kalian entry biasanya, ini kalian entry di OB nih, ya dia ngejilat doang terus ke atas karena pengambilan liquidity baru ke atas lagi. Lanjut ya, ini bos ke atas. Bos eksternal ke atas lagi, maka eksternal low-nya di sini. Oke. Eksternal high-nya di mana? Belum ada untuk eksternal high-nya. Apa kita bisa entry? Ya, lu bisa entry sebenarnya kalau misalnya memanfaatkan informasi eksternal low. Lu bisa entry di sini FVG-nya langsung. Oke, TP di mana 1/4. Oke. Tapi di sini kan nggak ada ini kan, nggak ada liquidity. Jadi ini low probability. Maksudnya medium lah, ini probability. Gitu. Ya bos lagi. Oke. Ini dia kena POI. POI apa? Kayaknya kena POI di kirinya nih. Nah, dia kena POI di sini nih. Oke, dia kena POI di sini, OB bersihnya, terus dia ke bawah. Nah, di sini apakah dia bisa counter trend? Bisa. Tapi cek dulu apakah dia sudah kena premium discount zone-nya. Udah, berarti kita nggak bisa counter trend. Oke. Kita lanjut. Apakah kita bisa follow the trend? Bisa. Di mana? Yang pertama, adanya OB, ini kan order mitigasi, ini adalah OB bersihnya. OB bersih pertama gua anggap ini apa? Gua anggap ini adalah liquidity. Maka di sini nih. Di sini. Dan di sini kan FVG-nya udah diambil nih. Oke. Di SMC itu SMC gua, kalau misalnya FVG dia diambil, kalian bisa memperkecilnya sampai sini nih. Nah, kalian bisa entry di sini, SL-nya di sini 1/4 aja. Set TP. Tapi kalau misalkan nyari ke sini,
BP sih. Set, kena ke bawah. Oke. Nah, ini kan kalau misalnya agresif, kalian cuma langsung ada POI, entry langsung di situ kan gila juga kan, 1/4. Nah, gimana caranya supaya entry lagi menggunakan mitigasi? Jadi kalian tunggu dia kena zonanya. Tuh, kena zonanya. Nah, ketika dia gini. Ketika adanya, kita fokus ke candle ini ya. Nah, candle ini. Nah, ketika dia nge-close di sini, oke, kalian siap-siap buy limit, buy stop di sini, SL di sini, tapi ke atas sini. Nah, tapi candle selanjutnya apa? Candle selanjutnya nembus slow-nya. Kalau tembus slow-nya, buy stop kalian tadi nih, kalian pindahin ke sini. Kenapa? Karena udah ada low yang dimatiin yang baru. Berarti sini SL sini 1/1 sini. TP kemana? Ke atas sini. Tapi di sini 1/1 BP. Tuh. Seperti biasa, terus kayak gini ke bawah terus. Ini di bos. Oke, dan dia naik ke daerah premiumnya. Oke. Nah, ini dia cuman ngambil liquidity tapi nggak ke POI. Gitu. Dia ke bawah, kalian bisa entry di sini nih. Cari ini POI. Ini kan udah sejalan nih. Eksternalnya udah downtrend. Eksternal udah downtrend, kalian bisa nyari di sini. Cari lagi di mana? Nih dia nggak ada apa-apa ya. Ini OB-nya. OB pertamanya, ini ada OB juga. Ini ada OB lagi. Oke. Ya, kalian bisa entry di salah satu OB-nya sih. Di sini misalnya, SL di sini. Tapi 1/3 TP. Atau kalau misalnya kalian capek, tarik aja Fibo dari sini ke sini. Di OT 62 itu atau 705. Kalau 705 nggak dapet. Oke ya. Ya, order flow-nya seperti ini nih. Ya, dia naik, dia turun, terus dia naik nih. Dia naik ke atas, dia turun ke bawah. Nah, ini dia turun ke bawah ini udah memastikan bahwa dia ya udah downtrend. Ya udah selesai nih pullback-nya. Ya dia ke bawah. Paham ya? Lanjut lagi. Nah, di sini terjadi bos, sini di bos lagi. Terus di bos lagi. Terus jadi di sini internal MSS menyebutkan ini eksternal low-nya. Oke. Nah, dia ke atas, apakah dia bisa kita ambil di sini? Bisa. Dan apa yang terjadi? SL. Ini SL. Oke. Tapi nggak ada OB clean-nya sih. SL. Oke ya. Nah, terus kayak gitu. Nah, kita pakai contoh yang di sini aja biar kita bisa gambar-gambar ya. Di sini high-nya. Oke, kita cari sekarang counter trendnya. Misalnya dia nggak nyentuh 50%. Cek dulu eksternal low-nya, kita cari eksternal low-nya dulu. Set. Di bos lagi. Sekarang MSS. Bam. Bos apa MSS? Kayak di bos lagi ke bawah. Oh. Oke, di MSS. Kayak MSS ya. Ini jadi internal, ini jadi low-nya. Oke, cek lagi apakah ini nyentuh POI. Biasanya kalau misalnya nyentuh POI dan terjadi MSS, kita bisa entry. High probability. Nih, apakah ini nyentuh ini? Kita cek. Tembus gak? Oh, nggak tembus, berarti ini high probability. Oke, nambah konfirmasi lah. POI, MSS, liquidity grab di MSS ke atas. Oke. Nah, ini kita bisa entry di sininya, di OB-nya. Kayak biasa. TP 1/4 aja. Set. Ya, melebihi nggak masalah, 1/1 BP ya. Oke, kita lihat apakah ini valid. Cek lagi dari sini ke sini. Belum nyentuh 50%, berarti kita masih bisa entry. Bam. Ke entry, apakah SL? Bam. Dan hop. Dia pullback lagi ke bawah. Bam. Dan TP. Ya, kira-kira begitulah. Oke, contohnya kita pakai mapping hari ini aja, karena tadi nge-lag kalau misalnya gua kejauhan. Di sini kita mulai mapping bebas, lu mau mapping dari sini boleh. Oke, atau dari jam 7 tadi sih. Nah, dari sini juga boleh. Oke, kita mulai mapping nih, contoh dari bawah sini lah, paling deket. Sini belum ada, terus ini mulai pullback. Terus dia di boss di sini. Di boss, jadi ini kita anggap sebagai eksternal low-nya ya. Untuk mencari eksternal high-nya tunggu MSS internal. Di boss lagi. Ini di boss lagi. Untuk mencari eksternal
pullback dengan cara mencari internal MSS. Oke, sini internal MSS. Oke, sini internal MSS. Oke, sini MSS juga. Yang mengakibatkan apa? Ini menjadi external high. Oke ya. Nah, kalian bisa tarik Fibo dari sini ke sini untuk mencari premium diskon zone-nya. Oke. Ya udah, kalau kayak gini apakah kalian bisa counter? Bisa. Lu mau entry di OB yang ini. Kayak ini OB udah mitigasi. Inilah, kita pakai OB yang ini. Oke. Tapi OB terlalu kecil, jadi kita ambil juga terhadap FVG-nya. Nah, gini. Kalau OB-nya kecil, ambil sama FVG-nya, takutnya nggak keambil. Targetnya kemana? Lu bisa target 50%-nya, atau target juga ini. Oke. Ini kan OB pertama nih. Ini OB pertama pasti liquidity. Pasti tembus dari OB ini. Ini juga ada OB. Oke, ini juga ada OB di sini. Terus ini ada OB lagi. Oke. Gimana pergerakan market kemungkinan? Ya, dia bisa kemungkinannya ke sini, ke atas. Atau enggak, dia kemana? Dari sini ke sini. Ya, ada banyak kemungkinannya. Sini ke sini. Maka itu perlu konfirmasi entry. Oke. Nah, lu bisa juga counter dari sini ke sini. Set. Oke, kita ngambil counter dulu, baru kita ngambil follow the trend ya. Ambil counter dari sini, SLR sini, terus TP-nya kemana? TP-nya ke 50% aja, nggak usah banyak-banyak. 50% aja, atau 1/4 deh. Oke, boleh ya. Bam, bam, bam. Oh, kalau udah nyentuh 50% langsung kita cancel orderannya. Bam, 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 bam. Oke, ke tap. Dan bam, 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 bam. TP. Pas banget 50%, buset. Oke, kalau kayak gini, oke. Kita mau ngambil entry nih. Ya udah kita nunggu di sini, di PO yang ini ambil konfirmasi. Gak ada. Oke, tidak ada. Oke, di sini aja. Di sini gue contohin sebagai bisa dibilang ini kan kita pakai agresif. Paham ya? Nah, gimana bentuk dari mitigasi? Karena kalau misalnya konfirmasi kan kalian pada paham. Gimana bentuk dari mitigasi? Bentuk dari mitigasi adalah ini kan dimitigasi nih di area POI kita. Ya kan? Nah, kalian masang sell limit. Contohnya di sini nih. Nah, dimitigasi kan. Kalian masang sell limit di sini nih. Oke. Selama belum high-nya ini nggak ditembus lagi, kalian bisa tetap pertahankan sell limit, sell stop-nya. Kalian bisa mempertahankan sell stop-nya. Tapi ketika atasnya dimitigasi lagi, kalian ganti lagi sell stop-nya ke next candle-nya. Contoh di sini nih. Oke, masih dipertahankan ya, high-nya nggak dimitigasi. Contoh di sini tidak dimitigasi dan di sini tembus. Oke, langsung TP kemana? TP ke sini deh. Bam, 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 bam. Sama 3 TP ya. Nah, cara yang kedua adalah jadi gini. Mitigasi kan ini pakai buy limit, sell limit. Gimana kalau misalnya buy stop, sell stop? Biar lebih gampang lah menghitung lotnya. Oke, jadi ketika dia dimitigasi gini, tapi ini kayaknya nggak dapet deh. Nah, kalian tunggu dia sampai di close by body di bawahnya sini. Set. Oke, close by body. Enggak. Nah, close by body. Nah, sekarang cari FVG-nya. FVG itu bisa 2 candle, contoh sini dan ini. Oke. Di sini nih. Close-nya kan di sini nih. Nah, gini. Nah, kalian bisa entry. Oke, kalian bisa entry di FVG-nya ini, di sini, di OB-nya ini. Asal di sini. Atau TP-nya ke sini. Tapi kecil sih jadinya. Ya, TP sih. Gitu. Oke, gua cari contoh lain ya. Lanjut. Oke, lanjut. Nah, ini juga nih. Ini ya. Nah, ini dapat nih kan di bagian tapi terhadap FVG dan OB-nya. Gara-gara OB kecil kan. Nah, di sini nih. Misalnya kalian pengen entry di sini. Gimana cara kalian entry? Yang pertama ya kalian bisa agresif. Dan dimana agresif ini kan luar biasa. Nih, luar biasa mengerikan ya. Oke. Nah, gimana caranya kalian masuk ke ini? Masuk ke mitigasi. Oke, mitigasi yang pertama di sini. Oke. Jadi ini candle-nya nih, candle kena nih kan. Nah, candle yang mitigasi POI. Tet. Oke, kalian bisa langsung buy stop di sini. SL di sini dan TP-nya di ya, high-nya. Selama dia high low-nya nggak ditembus, selama low-nya nggak ditembus, kalian bisa mempertahankan buy stop-nya. Oke. Nah, gimana kalau misalnya mitigasinya tapi kita ngelihatnya menggunakan FVG dan OB-nya. Nah, yang pertama, ini kan ada nih, ini OB-nya, oke, dimitigasi atau ditembus oleh body, terus, nah, ini kan terbentuk FVG nih di sini nih. Kalian bisa entry di OB-nya, SL di sini, tapi ke atas sini. Tapi kayaknya ini nggak kena deh. Bam, 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 iya nggak kena. Gitu. Ya kalau konfirmasi kayak biasa lagi, ini di boss,
Oke, ini di MSS, entry di OB-nya kayak biasa juga, hampir sama. Nah, perbedaannya apa? Ketika kalian pakai konfirmasi, kalian nunggu MSS-nya. Ketika kalian menggunakan mitigasi, kalian menggunakan candle ya. Oke, mungkin ini aja buat video kali ini, and kalau ada pertanyaan tanyain aja, and see you guys in the next video. Goodbye.